Halo semuanya, perkenalkan saya Selina Dia Fitri, NPM 22020009. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pengertian outsourcing. Dalam perusahaan jasa atau layanan, manajemen rantai pasokan juga diperlukan karena perubahan yang terjadi dalam organisasi seperti dilakukannya perluasan sumber daya keluar atau disebut alih daya atau outsourcing. Outsourcing atau alih daya didefinisikan sebagai kesepakatan kontraktual antara pelanggan dan satu atau lebih pemasok untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan proses yang sekarang ini dihasilkan secara internal. Hal ini memungkinkan perusahaan berkonsentrasi pada kegiatan yang unik untuk dicapai. Alih daya berarti pengadaan dari pelanggan eksternal mengenai layanan atau produk yang menjadi bagian dari organisasi. Dengan kata lain, perusahaan melakukan fungsi yang dibentuk di dalam perusahaan dan ada perusahaan lain yang juga melakukan hal yang sama. Sementara itu, offshoring merupakan pemindahan proses bisnis ke negara lain, tetapi tetap mempertahankan pengendaliannya. Argumen yang dibuat mengenai alih daya biasanya adalah fokus pada kompetensi inti atau kompetensi perusahaan yang mempengaruhi rantai pasokan dan menyediakan hubungan dengan pemasok. Alih daya merupakan perluasan rantai pasokan yang mempunyai komponen pelayanan yang signifikan yang dibutuhkan untuk digali lebih lanjut. Namun demikian, manajemen rantai pasokan ini banyak dilakukan dalam industri manufaktur. Rantai pasokan menunjukkan bahwa penyedia jasa mempunyai hubungan dengan perusahaan pelayanan yang memberikan kontribusi untuk memuaskan para pelanggannya. Ketergantungan kinerja perusahaan pada kegiatan dan kinerja perusahaan lain ditekankan pada pemasaran dan pembelian. Perkenalkan, nama saya Lia, NPM 22020006. Pentingnya melakukan alih daya. Ada 3 faktor yang berkaitan dengan kegiatan yang dapat dialihdayakan. Yang pertama, dijelaskan sebagai potensi bagi keuangan bersaing dalam alih daya kegiatan. Yang kedua adalah analisis derajat kemudahan diserang dengan alih daya kegiatan. Yang ketiga, faktor penentu yang meliputi penilaian ukuran pengendalian. Secara lebih khusus, alih daya tumbuh secara terus-menerus untuk meningkatkan kealihdayaan, mengurangi biaya transportasi yang lebih andal, serta mengembangkan secara cepat kemajuan telekomunikasi dan komputer komunikasi dengan biaya rendah termasuk internal. Ada 4 tahap yang harus didefinisikan untuk menentukan masa proses yang dapat dialih daya. Yang pertama, menentukan kegiatan bisnis. Yang kedua, mengevaluasi kegiatan rantai nilai yang relawan. Yang ketiga, menyelenggarakan analisis biaya total. Yang keempat, menganalisis hubungan berdasarkan hal tersebut. Yang kedua, pentingnya perencanaan strategi dan kompetensi inti. Perencanaan strategi dimulai dari menyusun pertanyaan mengenai misi dan menyusun tujuan. Dengan misi dan tujuan tertentu, perencanaan strategi melakukan analisis internal terhadap organisasi untuk mengidentifikasi seberapa besar kegiatan bisnis memberikan kontribusi bagi pencapaian misi tersebut. Selama proses analisis tersebut, perusahaan juga mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki, yaitu apa aja yang mereka kerjakan dengan baik atau lebih baik daripada persaingan. Berdasarkan teori tersebut, penyedia eksternal dimanapun geografinya dapat melakukan kegiatan secara lebih produktif daripada perusahaan pembeli. Penyedia eksternal tersebut seharusnya melakukan pekerjaan sendiri. Hal ini memungkinkan perusahaan pembeli memfokuskan pada apa yang terbaik. Ada beberapa keunggulan dan kelemahan dalam alih daya. Yang pertama, keunggulan alih daya antara lain menghemat biaya, mendapatkan orang asli dari luar, memperbaiki operasi layanan, memfokuskan pada kompetensi inti, mendapatkan teknologi dari luar. Yang kedua, kelemahan alih daya yaitu meningkatkan biaya transportasi dan ke pemasok luar, dan hilangnya pengendalian karena manajer perusahaan tidak dapat mengendali proses di dalam perusahaan pemasok. Perkenalkan, nama saya Piskala Briansa, NPM 22020030. Saya akan menjelaskan
Sistem operasional yang ramping. Sistem operasional yang ramping dikendalikan ahlinya dengan sistem tarik full system oleh pesanan pelanggan, seperti dalam sistem just in time. Namun demikian, just in time berbeda dari sistem operasional yang ramping. Just in time menekankan pada penyelesaian masalah, problem solving, sedangkan sistem operasional yang ramping menekankan pada pemahaman terhadap pelanggan. Perusahaan yang menggunakan sistem operasional yang ramping selalu berusaha menghilangkan pemborosan dan variabilitas serta meningkatkan waktu untuk memindahkan pesanan melalui produksi dari pengirim ke penerima. Ada beberapa sumber pemborosan sebagai berikut. Yang pertama, produksi berlebihan, yaitu produksi lebih banyak dari permintaan pelanggan. Persediaan pada umumnya merupakan pemborosan. Yang kedua, antrean, yaitu waktu menganggur, pengandungan, dan menunggu adalah pemborosan. Yang ketiga, transportasi, yaitu pemindahan bahan baku antar tempat kerja dan penanganan bahan yang merupakan pemborosan, bahkan lebih dari satu macam pemborosan. Yang keempat, persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, dan persediaan produk di akhir menunjukkan adanya kelebihan dalam proses produksi melebihi permintaan pelanggan. Yang kelima, pergerakan, yaitu perpindahan alat atau orang yang tidak ada nilai tambahnya. Yang keenam, kelebihan pemrosesan, yaitu pekerjaan terhadap produk yang tidak memiliki nilai tambah. Yang ketujuh, produk cacat, yaitu pengambilan dari pelanggan klaim, pekerjaan ulang, dan pembuangan produk cacat atau sisa adalah pemborosan. Bagaimana cara membangun organisasi ramping? Cara yang sering dilakukan dalam sistem operasional yang ramping sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan teknik just in time untuk menghilangkan semua persediaan. Yang kedua, membangun sistem yang membantu karyawan menghasilkan produk yang sempurna setiap harinya. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan ruang untuk minimalkan jarang pengiriman atau pengangkutan. Yang keempat, mengembangkan kemitraan dengan pemasok atau pembantu memahami kebutuhan pelanggan. Yang kelima, memberi pengetahuan pada pemasok untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang keenam, menghilangkan semua yang tidak menghasilkan nilai tambah. Yang ketujuh, mengembangkan karyawan dengan cara rutin mendesain pekerjaan, memberikan pelatihan dan pemberdayaan, memperbaiki tim kerja, meningkatkan komitmen karyawan, dan sebagainya. Yang ke-8, membuat pekerjaan lebih menantang dengan meningkatkan tanggung jawab karyawan pada tingkat yang lebih rendah. Yang ke-9, membangun fleksibilitas karyawan melalui pelatihan dan mengurangi klarifikasi pekerjaan. Sistem operasional yang ramping juga dapat diterapkan pada perusahaan jasa atau layanan. Seberapa penerapan sistem operasional yang ramping pada perusahaan layanan sebagai berikut. Pemasok, yaitu pekerjaan sama dalam jangka panjang dan pemasok. Contoh, pemasok bahan makanan untuk restoran. Yang kedua, tata letak. Tata letak yang memenuhi sistem operasional yang ramping, misalnya pada MC Donald yang mengatur tata letak restorannya untuk memudahkan dan mempercepat proses penyajian. Memperhatikan standar kualitas yang ditetapkan perusahaan, pemasok selalu mencoba memenuhi kenaikan permintaan pelanggan. Oleh karena itu, pemasok yang ramping juga melibatkan hal berikut: kontrak jangka panjang dengan pemasok, sinkronasi produksi, sertifikasi pemasok, muatan penyampaian yang sering, ketepatan jadwal penyampaian dan pengiriman, urutan pengiriman yang manual, berlokasi dekat dengan pelanggan. Untuk dapat menerapkan sistem operasional yang ramping, perusahaan harus mengetahui kekuasaan dan hubungan sebagai konsep sistem operasional tersebut dan mampu mendapatkannya ke dalam lingkungan yang dimaksudkan. Hal ini adalah wajar ketika
kita memahami esensi dari ramping, yaitu menghilangkan pemborosan, mempercepat antrian, bekerja dengan pemasok secara lebih dekat, melancarkan aliran pekerjaan, menggunakan sumber daya yang fleksibel, memperhatikan masalah kualitas, mengekspos permasalahan, dan menggunakan kerja tim untuk menyelesaikan permasalahan. Kelemahan dari sistem operasional yang ramping dirasakan pada penyimpangan yang serius ketika terdapat variabilitas yang tinggi dalam permintaan atau variasi yang tinggi dalam volume produksi yang rendah, sehingga terlalu banyak beban dalam sistem atau produk yang desain. Selain itu, kedisiplinan dalam sistem operasional yang ramping sering sulit dilaksanakan. Sistem operasional yang ramping juga seringkali menimbulkan permasalahan ketika terdapat perubahan permintaan dan penawaran yang tidak diharapkan.